Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pelatih PSG Mauricio Pochettino positif COVID-19. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak PSG melalui akun media sosial mereka. Maka dari itu dapat dipastikan Pochettino tidak bisa mendampingi PSG di laga melawan Angers pada Minggu 17 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai pengganti, asistennya yakni Jesus Perez dan Miguel D'Agostino yang akan mengomandoi para penggawa PSG di pertandingan besok. Jadi pemain terbaik bulan Desember, Fernandes bikin rekor. Bruno Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Desember. Bagi pesepak bola Portugal tersebut, ini adalah gelar Premier League Player of the Month keempatnya. Dia pun mencatatkan rekor baru sebagai pemain pertama yang meraih 4 trofi itu sepanjang setahun kalender. Sebelum ini Fernandes memenangi award tersebut pada Februari, lalu Juni saat membawa MU finish di posisi ketiga dan bulan November. Wayne Rooney pensiun, ia resmi jadi manajer tetap Derby County. Wayne Rooney memutuskan gantung sepatu dari sepak bola. Ia kini resmi menjadi manajer tetap Derby County. Rooney sebelumnya sudah menangani Derby sejak November 2020, menggantikan Philip Cocu yang dipecat. Hanya saja statusnya saat itu masih menjadi pemain pelatih. Namun semenjak penunjukan itu, Rooney tak pernah lagi memasukkan namanya sendiri dalam daftar skuad. Pada 15 Januari 2021, Rooney memutuskan fokus menjalani karir manajerial. Ia akan berusaha membawa Derby bertahan di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Eden Hazard dihabisi media-media Spanyol. Eden Hazard kena kecam media-media Spanyol. Penyebabnya, pemain asal Belgia itu dinilai tidak memberi banyak kontribusi untuk Real Madrid. Yang terbaru, performa Hazard disorot di semifinal Piala Super Spanyol. Jadi starter di laga itu, ex pemain Lille dan Chelsea itu gagal membawa kemenangan. Sorotan media-media Spanyol pun tertuju pada Hazard yang di laga itu ditarik pada menit ke-67. Bintang Madrid itu dinilai lagi-lagi gagal membuktikan kualitasnya sejak dibeli dari Chelsea pada 2019. Mereka menyebut Hazard seharusnya tak mendapat tempat di skuad. Barcelona akhirnya resmi tunda pemilihan presiden baru. Ada apa? Raksasa La Liga Barcelona mengumumkan bahwa pemilihan presiden baru yang sedianya dilakukan pada 24 Januari 2021 mendatang akhirnya resmi ditunda. Pemerintah Katalan menyatakan bahwa situasi pandemi COVID-19 membuat pemilihan presiden tidak mungkin dilakukan karena tidak adanya izin mobilisasi bagi para pemilih di luar wilayah Katalan. Barcelona meminta kepada pemerintah Katalan untuk mengevaluasi kemungkinan perubahan tata cara pemilihan presiden pada tanggal baru yang hingga kini masih belum ditentukan. Solskjaer indikasikan Amad Diallo debut di laga Liverpool versus Manchester United. Laga Liverpool versus Manchester United kemungkinan bisa menjadi debut bagi Amad Diallo Traore untuk Setan Merah. Manajer Ole Gunnar Solskjaer memberikan sinyal akan melibatkan pemain asal Pantai Gading itu ke dalam skuad. Amad Diallo Traore akhirnya mulai terlihat berlatih di markas United sejak Kamis 14 Januari 2021. Kendati baru berlatih 2 kali, Ole Gunnar Solskjaer siap memberikan kepercayaan penuh bagi Amad Diallo Traore. Ia memastikan pemain didikan Atlanta itu akan menjalani debut pada laga kontra Liverpool. Entah debutnya pada laga akhir pekan ini atau di babak keempat Piala FA 2020-2021. Rekor kandang Liverpool di Liga Inggris dalam ancaman Manchester United. Liverpool akan melawan Manchester United pada pekan ke-18 Liga Inggris 2020-2021.
Pertandingan bertajuk North-West Derby itu berlangsung di kandang Liverpool, Anfield Stadium. Rekor kandang Liverpool di Liga Inggris dalam ancaman United. Jika kalah, Liverpool akan gagal menyamai atau melewati rekor kandang Chelsea di Liga Inggris. Liverpool harus waspada. Jika menilik pada kondisi saat ini, United dalam posisi lebih baik ketimbang Liverpool jelang North-West Derby. Akan tetapi MU tidak boleh jemawa karena mereka tidak pernah menang dari Liverpool dalam 5 pertemuan terakhir. United mencatatkan 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Guardiola sudah relakan Garcia hengkang ke Barcelona. Kontrak Eric Garcia dengan Manchester City tersisa hingga Juni 2021. Pemain asal Spanyol ini telah menolak perpanjangan kontrak yang diajukan The Citizen. Kondisi tersebut membuat Garcia bakal berstatus free transfer usai musim ini tuntas. Pep Guardiola sudah pasrah jika Garcia nantinya bakal hengkang ke Barcelona. Meski demikian, pria asal Spanyol ini masih berharap Garcia bertahan di Etihad Stadium hingga akhir musim nanti. Walau bukan pilihan utama, Garcia tampaknya masih dibutuhkan oleh Guardiola. Garcia musim ini baru tampil 3 kali di Liga Inggris. Kylian Mbappe silahkan pergi dari PSG, asal Mbappe masih terikat kontrak sampai tahun 2022. Meski begitu, namanya sudah mencuri minat perhatian klub-klub besar Eropa. Dilansir dari Mirror, Real Madrid dan Liverpool begitu meminati Kylian Mbappe. Apalagi si pemain ingin menjajal liga-liga besar untuk makin membuktikan namanya. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino dikabarkan akan merelakan Mbappe angkat kaki, asal ada satu syaratnya. Pochettino meminta klub untuk mendatangkan salah satu dari 2 penyerang top, yakni Lionel Messi atau Sergio Aguero. Kontrak kedua pemain itu bakal habis di klubnya masing-masing. Messi di Barcelona dan Aguero di Manchester City akan habis di akhir musim ini. Lazio versus AS Roma, serigala keok diterkam elang. Laga Lazio versus AS Roma yang digelar di Stadio Olimpico pada hari Sabtu 16 Januari berlangsung seru dan menarik. Biancoceleste menang dengan skor telak 3-0. 3 gol Lazio berhasil dicetak oleh Ciro Immobile di menit ke-14. Serta brace Luis Alberto di menit ke-23. Dan menit ke-67. Luis Alberto, it opens up in front of him. Dengan hasil ini Lazio naik ke posisi ke-7 dengan 31 poin, sementara Roma masih berada di posisi ketiga dengan 34 poin. Inter Milan pusing, gaji selangit Eriksen bikin banyak klub balik badan. Belum juga cabut dari Inter Milan, gaji selangit Christian Eriksen diyakini membuat banyak klub yang tertarik mendatangkannya memutuskan untuk balik badan. Eriksen sendiri kabarnya memiliki gaji sebesar 7,5 juta euro atau sekira 127,7 miliar rupiah tiap musimnya. Nominal tersebut adalah gaji bersih setelah pajak, yang artinya jika dirinya sebenarnya memiliki gaji yang jauh lebih besar dari ini. Gelandang berusia 28 tahun itu tercatat hanya tampil dalam 38 laga di semua kompetisi untuk Inter Milan dengan catatan 4 gol dan 3 assist. Sebuah catatan yang menunjukkan jika dirinya tak banyak memberikan kontribusi untuk tim dan memang layak ditendang di bursa transfer musim dingin ini. João Meite resmi jadi rekrutan pertama AC Milan Januari ini. Raksasa Serie A AC Milan akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi memboyong gelandang João Meite dari Torino. Lewat laman resmi mereka, Milan menyatakan bahwa Meite direkrut dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2021 dengan disertai opsi pembelian permanen. Di skuad Milan asuhan Stefano Pioli, Meite yang kini berusia 26 tahun itu bakal mengenakan jersey bernomor punggung 18. Kini Milan berharap João Meite bisa langsung dimainkan saat mereka bermain melawan Cagliari pada Selasa 19 Januari. Belum berniat pensiun, Zlatan Ibrahimovic siap perpanjang kontrak di AC Milan.
Meski sudah mendekati usia 40 tahun, Zlatan Ibrahimovic justru memberi indikasi bahwa dirinya siap menggelar negosiasi kontrak baru bersama AC Milan. Saya akan terus bermain selama saya merasa sehat. Kemudian kita lihat, kita akan membicarakan kontrak saya, ujar Ibrahimovic kepada Corriere dello Sport. Tantangan saya adalah mengembangkan tim muda sekarang ini. Ini sesuatu yang berbeda dari yang saya lakukan dulu, tetapi menjadi sukses di dalamnya membuat saya merasa lebih bahagia daripada saat saya menang, tukasnya. Transfer Simakan tertunda, Tomori ke AC Milan tinggal menunggu waktu. AC Milan memutuskan untuk menunda transfer Mohamed Simakan dan akan mempercepat kedatangan Fikayo Tomori dari Chelsea. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika cedera lutut yang dialami oleh Simakan jadi alasan utama penundaan yang dilakukan oleh AC Milan ini. Hal tersebut kemudian membuat AC Milan banting setir dan menjadikan Fikayo Tomori sebagai target utama transfer mereka di bursa transfer musim dingin bulan Januari ini. Chelsea cuma nangkring di posisi 9 setelah habiskan 4,7 triliun rupiah. Frank Lampard dalam bahaya. Mantan bek Chelsea, William Gallas, menyebut posisi Frank Lampard sebagai pelatih The Blues dalam bahaya karena gagal memenuhi ekspektasi setelah menghabiskan banyak uang di awal musim ini. Chelsea telah menggelontorkan dana sebanyak 250 juta pound sterling atau sekitar 4,7 triliun rupiah untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas 2020 kemarin. Namun Lampard dinilai tak mampu mengelola para pemain barunya tersebut, sehingga mereka kesulitan dalam beradaptasi. Klub asal London itu tercatat hanya meraih 1 kemenangan dari 6 laga terakhirnya di Liga Inggris. Hasil negatif tersebut membuat Chelsea terlempar ke posisi ke-9 klasemen dengan raihan 26 poin. Menurutnya, para petinggi Chelsea pasti kecewa dengan Lampard karena peringkat Chelsea tak masuk ke dalam top 3 klasemen Premier League. Cari pengganti Georginio Wijnaldum, Liverpool bidik kompatriot Lionel Messi. Liverpool mengincar kompatriot Lionel Messi di timnas Argentina, Rodrigo de Paul, untuk menggantikan Georginio Wijnaldum. Kontrak Wijnaldum di Liverpool diketahui akan segera berakhir pada akhir musim ini, tepatnya 30 Juni 2021. Namun sang pemain enggan memperpanjang kontraknya di Anfield. Untuk merekrut Rodrigo de Paul, Liverpool sepertinya harus merogoh kocek cukup dalam, yakni sebesar 40 juta euro atau sekitar 681,79 miliar rupiah. Wakil Presiden Udinese Stefano Campoccia mengaku tidak akan melepas kompatriot Lionel Messi tersebut dengan harga kurang dari 40 juta euro. Pogba benci duduk di bangku cadangan Manchester United. Gelandang Manchester United Paul Pogba mengaku benci hanya duduk di bangku cadangan seperti yang sebelumnya beberapa kali ia alami. Sejak era kepelatihan Jose Mourinho hingga Ole Gunnar Solskjaer, Pogba memang sempat beberapa kali ditepikan dari tim utama Manchester United karena berbagai alasan. Kini Pogba seakan menemukan puncak performanya kembali. Tampil reguler di lini tengah, pemain 27 tahun itu sukses membawa United untuk sementara memuncaki klasemen Premier League. Lebih lanjut, Pogba pun mengakui bahwa duduk di bangku cadangan terasa sangat tidak mengenakan baginya, apalagi jika ia tidak dimainkan sama sekali. Meski jarang dimainkan, Mikel Arteta tak mau lepas Shkodran Mustafi. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia enggan melepas Shkodran Mustafi di bursa transfer Januari meski bek tengah Jerman itu jarang mendapatkan waktu bermain musim ini. Kontrak Mustafi hanya tersisa 6 bulan lagi dan dapat membuatnya meninggalkan Emirates sebagai pemain bebas transfer di akhir musim ini. Setelah meminjamkan William Saliba ke Nice dan mengkonfirmasi bahwa bek asal Yunani, Kroatis, Papastatopoulos diperkirakan akan pergi, Arteta enggan kehilangan bek lain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!